Saya Edo Prandalan dengan NIM 082. Saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah kegiatan bisnis atau jasa yang melibatkan konsumen, manufaktur, penyedia layanan internet atau ISP, dan pedagang perantara atau intermediaris dengan menggunakan media elektronik. Konsep e-commerce. Dalam konsep e-commerce setidaknya ada 5 konsep dasar. Yang pertama, automation, yakni menggantikan proses manual dengan proses otomisasi. Yang kedua, integration, proses terintegrasi guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Yang ketiga, publishing, kemudahan berkomunikasi guna mempromosikan produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat, interaction, proses pertukaran data antar pelaku bisnis guna meminimalisir human error. Dan yang kelima adalah transaction, di mana kesepakatan antara kedua pelaku bisnis dengan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan proses pembayaran. Selanjutnya, karakteristik e-commerce. Yang pertama, transaksi tanpa batas. Batas geografis tidak menghalangi perusahaan besar maupun perusahaan kecil untuk go internasional. Yang kedua, transaksi anonim. Penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka dan tidak harus saling mengenal. Dan yang ketiga, produk digital dan non-digital. Produk yang ditawarkan bisa lebih beragam, bisa seperti software, database, atau ide-ide yang dijual secara online. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Meskipun berkembang pesat, e-commerce juga memiliki tantangan, yakni kultur masyarakat yang masih terbiasa berbelanja secara langsung. Kedua, kepercayaan antara penjual dan pembeli masih minim. Kepercayaan dalam proses pembayaran elektronik masih kurang. Ruang lingkup e-commerce. Ada 4 ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, B2B, business to business, transaksi antara perusahaan dengan perusahaan lain. Yang kedua, business to customer, B2C, yakni transaksi antara perusahaan dengan konsumen. Yang ketiga, customer to customer, C2C, transaksi antara konsumen dengan konsumen lain. Dan yang keempat, customer to business, C2B, transaksi antara konsumen dengan perusahaan. Akan melanjutkan materi manfaat e-commerce. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama jangkauan global, yang kedua penambahan jam buka, yang ketiga pengurangan biaya operasi, yang keempat kustomisasi dan personalisasi, yang kelima inovasi model bisnis, kecepatan time to market, rantai pasokan dinamis, yang keenam biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, yang ketujuh efisiensi pengadaan, yang ke-8 meningkatkan hubungan dengan konsumen, yang ke-9 informasi yang up to date. Dan yang kedua itu manfaat bagi konsumen, di mana yang pertama itu memudahkan belanja dalam waktu kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, dapat memilih berbagai produk dari beberapa vendor dan dapat membandingkan yang terbaik. Yang ketiga, harga yang lebih murah. Yang keempat, pengiriman atau penyampaian ke alamat langsung. Yang kelima, ketersediaan informasi.
Yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat. Yang pertama memungkinkan telekomuting. Yang kedua peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga dapat menolong masyarakat yang kurang. Yang keempat kemudahan mendapatkan layanan umum. Di mana e-commerce juga mempunyai tantangan, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua kepercayaan dan resiko konsumen, yang ketiga keterbatasan sumber daya manusia, yang keempat model bisnis, yang kelima budaya, yang keenam otentikasi user, dan e-commerce juga memiliki resiko yang pertama yaitu dalam internal, yaitu yang pertama kecelakaan atau kegagalan sistem, yang kedua akuntabilitas yang tidak efektif, yang ketiga kecurangan, dan yang kedua ada eksternal, di mana eksternal ini adanya penyusup, virus atau cyber terorisme atau cyber scam. Kemudian model bisnis, di mana model bisnis ini adalah Baik, pada pertemuan ketiga kita akan bahas di mana itu pengertian dari e-marketplace. Pasar di mana para penjual dan pembeli menukar jasa dan barang untuk uang dan jasa dan barang lainnya yang dilakukan secara elektronik, contohnya pada Shopee. Komponen-komponen e-marketplace, satu ada konsumen, kedua ada penjual, ketiga ada barang, keempat ada front end, kelima ada mitra bisnis, keenam ada dukungan pelayanan, yang ketujuh infrastruktur, yang ke-8 back end. Faktor-faktor sukses dari e-marketplace yaitu antara lain ya jenis konsumen. Jenis konsumen ada 4, yaitu impulsive buyer, yaitu dimana konsumen yang membeli produk dengan cepat. Yang kedua patient buyer, yaitu konsumen yang membeli produk setelah masuk model produk maupun aspek lainnya dicek. Yang ketiga adalah analytic buyer, konsumen yang melakukan penelitian khusus sebelum membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa tertentu. Yang terakhir itu window shopper, konsumen yang hanya melakukan browsing saja. Selanjutnya itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu ada segmentasi geografi yang merupakan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Yang selanjutnya ada iklan. Iklan merupakan bagian dari strategis pemasaran secara keseluruhan. Perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan bulletin board. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Pada pelayanan pelanggan ini ada iklan harus bertumbuh dengan proses ordering. Ketika pelanggan tertarik setelah melihat iklan tersebut, item yang diiklankan harus bisa langsung dipesan dan dibayar. Selanjutnya ada strategi menarik perhatian pengunjung ke suatu situs. Selanjutnya ada tidak hanya mengandalkan situs web saja. Dalam menarik pelanggan tidak hanya mengandalkan e-commerce saja, tapi juga harus ditambahkan dengan media tradisional. Kemudian padukan nama perusahaan dengan nama situs web. Dengan memadukan nama perusahaan dengan situs web, Anda akan memudahkan pengunjung untuk mendatangi situs Anda. 6 metode web advertising. Yang pertama ada banner. Iklan banner merupakan jenis iklan yang paling lazim digunakan di internet. Ada dua jenis banner, yaitu keyboard banner, yaitu muncul ketika dilakukan query atas satu kata pembuka dari search engine. Yang kedua random banner. Random banner muncul secara acak. Yang kedua itu splash screen. Splash screen adalah halaman pertama dari sebuah website yang digunakan untuk menarik perhatian pada pemakai internet untuk jangka pendek sebagai promosi atau wahana untuk masuki homepage situs. Selanjutnya yang ketiga yaitu spot listing. Searching engine biasanya menyediakan ruang atau spot dalam homepage-nya untuk disewakan kepada setiap pelaku bisnis yang berminat. Selanjutnya itu ada URL, Uniform Resource Locator. Rangkaian karakter menurut standar format tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu situs. Yang selanjutnya ada email. Cara lain untuk beriklan di internet adalah membeli daftar email yang kemudian dijadikan sumber informasi untuk keperluan pembarangan database pelanggan. Kemudian ada yang terakhir itu adalah chatting room. Fasilitas chatting room merupakan ruang diskusi interaktif secara virtual antara sejumlah partisipan mengenai apa saja termasuk promosi produk. Kemudian e-tailing.
atau disebut electronic retailing adalah suatu perantara penjualan seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan atau pemanfaatan e-commerce untuk keperluan pembuat toko enceran. Kemudian adalah karakteristik kebersihan dari e-tailing. Satu itu konten dari website, yaitu tampilan dan juga kemudahan yang didapatkan dari sebuah situs. Yang kedua, komunitas dalam internet, di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. Yang ketiga ada komersialisasi, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar bersedia melakukan transaksi pembelian. Itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya lanjutkan di pertemuan 4 dan 5. Pengertian m-commerce. M-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Proses transaksi yang dilakukan secara elektronik, baik melalui internet, smart card, maupun perangkat mobile melalui jaringan seluler. Keuntungan dari m-commerce. Yang pertama, mobilitas. Para pemakai membawa ponsel atau mobil device lainnya. Jangkauan luas. Orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Ubiquitas. Informasi lebih cepat, diakses secara real time. Kenyamanan. Alat yang dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet dan eksternet. Instant connectivity. Koneksi cepat dan mudah ke internet, alat mobile lainnya, dan database. Keamanan m-commerce. Yang pertama, autentikasi, yang memungkinkan pihak fasilitator pembayaran antara lain institusi keuangan untuk memastikan bahwa pihak yang menggunakan sistem pembayaran adalah pihak yang berhak. Yang kedua, confidentiality, yang memastikan bahwa pihak lain yang tidak dapat mengakses data pembayaran. Yang ketiga, data integrity, yang memastikan bahwa data pembayaran tidak berubah setelah penggunaan menyetujui seluruh detail transaksi. Yang keempat, repudiation, yang mengikat seluruh pihak terlibat sehingga tidak dapat menyangkal seluruh proses yang telah dilakukannya. Pengertian e-payment. E-payment adalah suatu sistem yang menyediakan alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada transaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran. Yang pertama, issuer atau institusi finansial yang mengeluarkan kartu bank, contoh bank yang mengeluarkan kartu kredit. Kedua, cardholder, konsumen yang telah terdaftar di issuer, contoh pemilik kartu kredit. Yang ketiga, merchant, penjual barang atau jasa atau informasi. Yang keempat, acquirer, institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk memproses transaksi kartu bank, contoh Visa, Mastercard, dan American Express. Yang kelima, certification authority, lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat digital. Selanjutnya, model e-payment. Terdapat 5 sistem pembayaran model e-payment. Yang pertama, micropayment. Kedua, e-wallet. Ketiga, e-cash atau digital cash. Keempat, credit card atau smart card. Kelima, electronic bill. Selanjutnya, keamanan untuk e-payment ada 7. Yang pertama, public key infrastructure. Yang kedua, public key encryption. Yang ketiga, digital signature. Yang keempat, sertifikat digital. Yang kelima, secure socket layer. Yang keenam, transport layer security. Yang ketujuh, secure electronic transaction.